Di antara aplikasi atau amal soleh hendaknya benar-benar kita perhatikan adalah ikhlas. Ini benar-benar hakikat takwa yang luar biasa, ikhlas. Perhatikan niat kita, jangan coba-coba spekulasi dengan niat kita. Para salaf dahulu yang mereka jauh lebih bertakwa dari kita, mereka tidak pernah spekulasi tentang keikhlasan mereka. Maka mereka tidak mau menampakkan amal soleh mereka karena spekulasi. Mungkin kalau mereka tampakkan pun mereka ikhlas, tapi mereka tidak mau spekulasi. Bagaimana di antara mereka yang berjihad sambil menutup wajah mereka? Di antara mereka yang bersedekah tidak ada yang tahu. Dan di antara mereka ada yang salat malam pun tidak ada yang tahu. Mereka berusaha. Meskipun toh pun mungkin ketahuan dari teman dekatnya atau. Tapi kalau kita baca tentang sejarah mereka, bagaimana mereka benar-benar lari dari popularitas. Maka kita ini ikhlas itu enggak gampang. Kalau sudah raih ikhlas, jangan spekulasi dengan ikhlas. Jangan coba-coba kita cerita amal soleh kita untuk dipuji. Jangan. Jangan coba-coba kita posting amalan soleh untuk dipuji. Sebagian ulama mengatakan intidharus sana riya. Seorang yang menunggu pujian itulah riya. Itulah orang yang riya. Kenapa sampai ini? Karena ini fitnah luar biasa. Orang posting seluruh amal solehnya tanpa ada darurat. Kalau ada darurat bolehlah. Dia khutbah Jumat di videoin untuk enggak apa-apa, namanya juga khutbah Jumat juga enggak ada masalah. Tapi kadang ibadah-ibadah tertentu, berbakti sama orang tua, sayang sama anak istri, lagi sholat duha, lagi di-shooting, di-posting, diceritakan perjuangannya menuntut ilmu, perjuangan cerita semua. Ya, tidak beranikah engkau spekulasi dengan keikhlasanmu? Jangan ya, akhi. Ini modal dasar kita. Apa kata iblis? Dia bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaan Kau ya Allah, kata iblis, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas aku tidak bisa sesatkan. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf digoda dengan ujian yang sangat berat, wanita Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, sangat cantik jelita, merayunya, berdua-duaan, tidak ada orang lain lihat, pintu semua dikunci. Siapa yang bisa selamat? Syahwat sang wanita sudah menggebu-gebu. Walaqad hammat bih, Yusuf juga tergerak, wa hamma biha. Tapi Allah selamatkan. Kenapa? Karena Yusuf ikhlas. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Sungguh Yusuf ikhlas. Maka agar bisa punya modal takwa yang kuat, berusaha untuk ikhlaskan diri. Tutup mulut, jangan suka ceritakan amal soleh, jangan suka memposting amal soleh. Tidak usah cerita amal soleh agar kita dipuji, tidak usah. Agar kita dianggap, agar kita apapun, tidak usah. Antum berbakti sama orang tua, tidak usah cerita sama orang. Antum perhatian sama anak istri, tidak usah cerita sama orang, tidak usah. Kecuali memang mendesak, ada keperluan darurat silahkan, tapi hukum asal tidak boleh cerita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keikhlasan kita. Dulu para salaf susah-susah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Sekarang orang bersusah-susah untuk pamer amal solehnya. Bikin tim, shooting sana, shooting sini, cerita sana, cerita sini. Disebarin, nggak ada yang like, posting ulang supaya di like. Ini penyakit sekarang. Mau ke sini shooting, mau ke sana shooting, ya akhi. Akhirnya orang semua meniru. Semua niru akhirnya. Apalagi kalau ustadznya seperti itu, murid-muridnya ikut semua. Kalau ustadznya bisa ikhlas, muridnya belum tentu bisa ikhlas. Jangan memberi contoh yang buruk untuk mengajarkan murid-murid posting amal soleh yang dia lakukan. Jangan ya akhi. Susah, ikhlas itu enggak gampang. Ikhlas itu susah. Ada seorang salaf dikatakan, ala tahdhurul janazah, tidakkah kau hadir melayat jenazah? Kata dia, makanakum hatta uhdhiran niyat. Tunggu dulu sampai aku menghadirkan niatku. Ikhlas itu baru aku jalan. Sekarang semua diposting. Sayang anak diposting, sayang istri diposting, sayang istri-istri juga diposting. Semuanya mau dikasih tahu orang. Maunya jadi selalu pusat perhatian. Kayak selebriti, ya akhi, jangan ya akhi. Nanti ditiru oleh murid-murid, ditiru oleh audiens. Hilang ruh keikhlasan.
Kamu mungkin ikhlas tapi audiens belum tentu ikhlas. Akhirnya ini puncak dari takwa adalah keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, takwa semua buyar. Kalau enggak ikhlas, takwa semua apa? Buyar. Oleh karenanya, di antara sebab seorang meraih husnul khatimah adalah ikhlas. Dan di antara sebab orang meraih su'ul khatimah karena tidak ikhlas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahlin nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang menurut pandangan manusia ternyata dia penghuni neraka. Saya ulangi, Nabi berkata, sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan ahli surga fima yabdu lin-nas menurut yang nampak bagi manusia, padahal dia penghuni neraka jahanam. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis tentang salah seorang dari kalian melakukan amal surga sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, kemudian di penghujung hayat dia melakukan amalan penghuni neraka, kemudian mati kemudian masuk neraka. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta, sebentar lagi dia masuk surga, tetapi dia sudah kedahuluan kitab takdir. Maka di akhir hayat dia melakukan su'ul khatimah, dia di akhir hayat dia melakukan amalan-amalan buruk, amalan penghuni neraka jahanam, kemudian dia mati masuk neraka. Kok bisa demikian? Ibnu Rajab menyebutkan tentang hadis tadi. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amal soleh menurut penglihatan umum manusia, padahal dalam hatinya ada masalah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tidaklah seorang kemudian diakhiri dengan su'ul khatimah kecuali ada dasisah, ada racun, ada dasais yang tersembunyi dalam hatinya. Mungkin dia ujub, mungkin dia sombong, mungkin dia riya, yang itu teraplikasi dampaknya belakangan, bahaya. Ya, kita ini ikhlas ini susah. Saya ini ceramah tentang ikhlas pun saya susah untuk ikhlas. Bagaimana saya biarkan audiens kemudian pamer-pamer apa yang mereka lakukan? Kasihan. Saya sendiri sulit untuk bisa ikhlas. Kemudian saya ngajarin orang-orang untuk pamer amal solehnya. Saya saja kadang terlepas cerita. Maka saya ingatkan para pegiat dakwah, para dai, janganlah begitu ya akhi. Jangan, biarkan orang bertakwa, biarkan mereka belajar menyembunyikan amal soleh mereka, biarkan mereka dapat kebahagiaan dengan menyembunyikan amal soleh. Bukan malah kita ajarin untuk pamer sana pamer sini, semua kegiatan kita pamerkan. Jangan. Gimana mau takwa kalau kita niat ini carut marut di dalam hati ini? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang jangan narsis ya. Sedikit-sedikit posting. Kalau posting makanan masih mending lah. Ini posting lagi, ini lagi posting seluruhnya. Lagi umrah posting, lagi cium hajar aswad posting. Ternyata cium kepala orang. Gak usah lah, gak usah.